Kata Rasulullah, dia dari kelompok Muslimat Jatimulyo. Amin amin ya Rabbal. Jatimulyo Pak. Lah kok imam masjidnya ora menghapus botolnya enten Pak. Enaknya ibu-ibu. Lalu Rasulullah bertanya, amal ibadah apa dia Jibril sehingga bisa mendahului saya? Apakah dia ahli tahajud Jibril? Tidak Rasulullah. Dia seorang wanita, kelompok wanita yang tiap malam bangun tetapi gurgoyuh toh. Ibu-ibu bagi tangan Bu. Tangan nang kamar mandi. Amin amin ya Rabbal alamin. Apakah dia orang yang selalu puasa Senin Kemis? Wahai Jibril, bukan Rasulullah. Apakah dia orang yang selalu berzikir lisannya? Wahai Jibril, bukan. Dia lisannya selalu berzikir tetapi mengingat kesalahan tetangga alias merasani. Ibu-ibu wis mulhake pun kedadiane tukang ngrasani Pak. Dadi jenengan nek pengen duwe bojo siji ibu-ibu itu tukang ngrasani loro cerewet. Kok jenengan pengen duwe bojo yang tidak suka ngrasani dan tidak cerewet? Itu tidak mungkin. Nggih Bu nggih? Cocok mboten? Kalau ada bapak-bapak mengatakan saya ingin punya istri yang pendiam ketika ketemu suami dan selalu tersenyum ketika ketemu suami, gampang. Ada makhluk Allah perempuan yang setiap ketemu manusia selalu tertawa. Siapa dia? Kuntilanak. Jadi kalau bapak-bapak ingin punya istri yang selalu tertawa, nikahlah dengan lalu apa amalan dia Jibril? Dia orang yang tidak suka tahajud wahai Rasulullah. Dia bukan orang yang selalu jamaah kepada suaminya. Dia ketika sholat tidak pernah di belakang suaminya. Dia bukan ahli sodakoh. Dia bukan orang yang berzikir. Dia bukan dari kelompok-kelompok pengajar apapun. Amal dia cuma 5 menit tidak ada, tetapi dia amalnya bisa membuka pintu surga. Belum jenengan? Belum? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Jibril? Dia seorang wanita yang rela tanda tangan ketika suami punya istri lagi. Belum boten gak kuat. Bapak purun Pak. Dari bapaknya tak pikir-pikir dari itu dengan Bu gak kuat. Disalib lagi Rasulullah. Ketika Rasulullah disalib lagi ada kelompok kedua dilihat oleh Rasulullah. Loh ini siapa Jibril? Dari kaum wanita lagi, dari kaum muslimat Jatimulyo lagi wahai Jibril. Apakah dia dari kelompok pertama? Bukan. Lah terus dari mana dia Jibril? Dia adalah seorang janda yang rela membesarkan anaknya dari kecil sampai dewasa. Purun Bu? Mau tidak? Mau tidak? Kalau mau bareng-bareng di Fatihai. Dan bojone anu. Jare bapake jujur di Fatihai. Ada kelompok ketiga nyalip lagi Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ada lagi wanita lagi Jibril. Apakah dia dari kelompok pertama? Tidak. Kelompok kedua? Tidak. Dia bukan dari golongan orang-orang yang senang beribadah seperti kelompok pertama, bukan juga dari kelompok yang kedua. Ini beda lagi Jibril. Ya Rasulullah, dia dari kelompok yang berbeda. Apa amalan ibadahnya Jibril? Ini adalah kelompok wanita yang setiap mau tidur gelem tawa-tawa suaminya. Mudeng boten Bu? Mudeng.
Boten. Turun awar ke. Paham Bu? Boten. Itu dodolan. Tawani apa nyolong Pak? Rata-rata wong lanang nyolong. Pak ya. Muga-muga barokah Pak nggih. Amin amin ya robbal alamin. Di malam ini sesarengan kita semoga saja ketika nanti mati husnul khotimah. Eling eling para manungsa ngelingono bakal mati mumpung urip ana dunya limang waktu ojo lali salatullah Salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin ada kisah diceritakan oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau seorang ulama yang telah menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada ulama yang mengatakan andai saja Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah, maka Ihya Ulumuddin bisa menjadi acuan hukum bagi umat Islam. Imam Ghazali bercerita, pada suatu saat ketika memasuki bulan Rajab, ada seorang wanita. Ketika itu seorang wanita ini hendak untuk iktikaf di Baitul Muqaddas. Ada yang mengatakan Baitul Muqaddas, ada yang mengatakan Baitul Maqdis. Itu cuma persoalan tasrif izin zaman, isim makan. Kalau dalam ilmu tasrif ada yang namanya isim makan, kata benda yang diletakkan ketika dia menentukan suatu zaman, namanya isim zaman. Ketika isim makan, kata benda yang diletakkan untuk menunjukkan suatu tempat, namanya isim makan. Tidak beda ketika Nabi Muhammad itu contoh dalam Al-Quran dikatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada waktu itu Rasulullah jelas belum pernah membangun masjid di Masjidil Aqsa, tetapi Al-Quran mengatakan Masjidil Aqsa. Di situ adalah isim makan. Mudeng gak mudeng terserah jenengan. Biasanya ini isim mudeng bocah pondok, sing penting jenengan mantuk wae. Ketika itu seorang wanita ini pamit kepada suaminya, wahai suamiku, seperti kebiasaanku di tahun-tahun yang telah lalu, setiap memasuki bulan Rajab saya akan iktikaf di Baitul Muqaddas. Kata sang suami, saya izinkan engkau, tetapi tolong engkau harus pamit kepada putramu. Kenapa? Karena seorang tua, orang ibu atau bapak adalah potret dari tingkah laku anaknya. Kalau bapaknya seneng ngaji, ibu seneng ngaji, mugo-mugo anak iyo seneng ngaji. Kalau anak jenengan tidak ikut di pengajian ini, minimal jenengan pamit ketika mau berangkat, wahai anakku, bapak sama ibu mau ikut pengajian, kamu harus tidur, setelah itu besok sekolah. Minimal kalau temannya datang, ibu kamu kemana? Pengajian. Bapak kamu pengajian. Ibu kamu ke pengajian terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Waj'alis sholah sarian fi dzurriyyati mutamakkinan rasikhan hatta yakuna lahum tobaan wa khuluqan. Apa yang dilakukan orang tua pasti akan nurun kepada anaknya. Istilah Jawa, pohon buah tidak
jauh jatuhnya dari pohonnya. Kalau jauh berarti digondol codot. Makanya ketika sang bapak, sang ibu senang ngaji, anaknya senang ngaji. Jenengan bisa niteni, kalau jenengan punya istri, seorang ibu yang senang dandan, pasti punya anak wanita gadis mesti senang dandan. Makanya akhir-akhir ini banyak terjadi kasus ibu dan anak rebutan jilbab goro-goro arek godan. Dan yang paling parah, ibu dan anak rebutan wedak arek godan. Akhlak seorang ibu percontohan bagi anaknya, akhlak seorang bapak percontohan bagi anaknya. Nek bapaknya kok seneng nang warung kopi, jegongi rondo, duwe anak bujang ya seneng jegongi. Kulo nate dijak, bapak-bapak kasus akhir-akhir ini kan warung kopi. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya warung kopi Pangkon. Kopi ini regane 5.000, pangku ini regane 10.000. Muga-muga orang mlebu jadi mulya. Tapi warung kopi saiki mulai merambah. Lho bapak iki apa seneng? Lho kadang ngono diomong gak keneng, Bu. Kopine apa beda Pak karo nang omah? Beda. Wong aku sering dijal. Gus, ngopi. Oh iya. 5 menit kok balik. Lho kok balik Pak? Alah sing ngedoli mamake. Mangkane nek dadi wong tuwa apa kelakuane bakal ditiru karo anake. Mamamu nanti pengajian, bapakmu ngimami apa? Togel. Yo anake dadi tukang togel. Lah piye carane? Ya dipeteke pondok pesan. Nek gak kuat wong tuwane ditepeke pondok pesan. Ketika ditepeke pondok pesantren, anak itu sudah menjadi anaknya seorang kiai, otomatis akhlakul karimah akan nurun dia. Setelah sang ibu ini pamit kepada anaknya, lalu ibu berangkat ke Baitul Muqaddas. Tetapi sang ibu berpesan, wahai anakku, jarak 3 hari nanti tolong saya kamu datangi, karena badan saya saat ini sudah agak tidak sehat. Kalau nanti sampai saya meninggal, sementara bacaan surat Al-Ikhlas yang biasanya saya baca 12.000 di bulan Rajab belum selesai, tolong makamkan jasadku bersama dengan baju yang saya pakai ketika saya baca surat Al-Ikhlas ketika iktikaf di Baitul Muqaddas. Seorang ibu itu memakai baju suf, baju yang sederhana. Makanya di Timur Tengah ketika orang itu sederhana memakai baju suf, baju yang terbuat dari kulit domba. Di Timur Tengah nanti ada aliran yang namanya sufistik, orang-orang kelompok yang memakai pakaian sederhana. Tetapi ketika sang ibu 3 hari kemudian meninggal, ternyata sang anak yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya merasa gengsi. Kenapa ibu saya dimakamkan besertakan dengan baju yang ketika beliau pakai ketika iktikaf di Baitul Muqaddas, sementara saya orang kaya? Akhirnya sang anak berangkat ke pasar membeli baju yang murtafik, baju yang agak berkelas. Baju dari ibunya diletakkan di kamar, dicantol ketok. Ketika sang ibu sudah dimakamkan, proses pemakaman selesai. Ketika pemakaman selesai, jam 3 malam, antara tidur dan tidak. Gitu loh apa? Bu, aku wedi lho, ndar aku kok ngaji terus ibunya menteleng itu setruk, tapi waras nih. Halo
Oke, halo. Samarku, wah, stroke lu kalian. Ketika sang ibu sudah dimakamkan jam 3 malam, antara tidur dan tidak, sang ibu lalu datang ke rumah sang anak dan dodok-dodok rumahnya. Tok, tok, tok. Nang kita ben ngono tak tambahi dhewe. Apa kata sang ibu? Ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, anna angka khairur radiyah li annaka lam ta'mal biwasiyati. Wahai anak laki-lakiku, saya ibumu tidak ridho kepadamu karena engkau tidak melakukan apa yang telah aku wasiatkan. Ini sebagai iktibar ketika ada orang umroh, kadang saya besok kalau meninggal baju umroh saya untuk kain kafan boleh, itu hukumnya boleh sebagai iktibar. Ini ketika saya mondok dulu dikasih serban, ketika saya mati serban saya tolong dibawakan ke liang lahat, hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu ketika orang tua sudah wasiat, ini sapi saya dapatkan dengan kerja keras, tolong ketika saya mati sapi wedus mobil masukkan ke liang lahat, hukumnya tidak boleh. Sing tukang helm ya ora oleh. Ini toko helm hasil keringat saya, kalau saya mati tolong helm dimasukkan ke liang lahat, ya tidak boleh. Kalau seperti tadi boleh. Jam 3 malam anaknya datang ke pemakaman, digali kubur ibunya. Setelah digali oleh sang anak, ternyata jenazah ibunya tidak ada, hilang. Kemana? Ke Selamik. Rodo-rodo itu nggak tahu seneng rekreasi renang. Ketika digali dan jenazahnya hilang, ada hatib keluar dari kuburnya. Anna alimta man at'ana fi rajaba lam narzukhu wahidan ay fardan. Wahai anak muda, dengarlah, ketika ada orang yang meninggal di bulan Rajab, ketika dia hidup dia gemar melakukan amal-amal ibadah di bulan Rajab, dia gemar melakukan puasa di bulan Rajab, dia gemar melakukan sedekah di bulan Rajab. Ketika dia meninggal, Allah tidak ridho ketika jenazahnya berada di kuburan sendiri. Amin amin ya robbal. Makanya jenengan pun puasa Rejab. Puasa Rejab ora, Bu? Puasa nggih. Pamit ora? Orang itu kalau melakukan sunnah, seorang ibu harus pamit kepada suaminya. Puasa Rajab hukumnya sunnah. Nggih. Pak, besok saya mau puasa Rajab sunnah. Kalau bapaknya, oh iya, baru puasa Rajab. Karena takutnya ketika puasa Rajab hukumnya sunnah, melayani suami hukumnya wajib. Jangan sampai tidak ada ceritanya perkara sunnah mengalahkan perkara wajib. Pamit ya Pak nggih. Katanya bapak ora esuk aku butuh, ora puasa. Puasa. Kula nggih puasa. Bocah-bocah tenggene kula latih puasa, Bu. Saya katakan kepada anak-anak, wahai anak-anak, besok bulan Rajab kalian puasa sekuatnya, nggak perlu rampung, karena fadilahnya barang siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kata anak-anak, oke Pak, tapi dengan syarat ketika sahur dan nanti saya harus diberikan ikan Pak. Oke. Sore tak tukoke lele, beli sahur. Sahurnya kan lele, ikan lele dibakar, dikecapi, gue sahur. Semangat anak-anak. Loh, anak-anak lo ini SD cilik-cilik ini kok, SMP paling kelas 1. Berangkat sekolah pagi jam 7 diantar, jam
pulang, biasanya ada penjemputan mobil. Turun dari mobil wis gawa es krim. Ya pas Tak takon. Nah, lah kok iso puasa jare puasa, sahur jare sahur ditekokke lele, kok jam 12 kene sampean wis nyimut es krim. Oh iya Pak, jare sampean puasa bulan Rajab 1 hari padha karo 1 tahun, makanya aku jikuk setengah tahun. Tapi tidak apa-apa, itu namanya tartibud diniyah, mengajarkan kepada sang anak untuk selalu mengajarkan puasa sunnah walaupun tidak kata tidak apa-apa. Makanya jenengan pun puasa ampun donga Allahumma barik lana fi Rajab kesel Pak, pun kesel nggih. Dirokoki ora kan? Kali panitia nih, Masjid Al Ikhlas sok dilawan gitu. Maka itu dalam rangka Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Yang pertama saya mau membahas tentang perkara ilmu yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj yang pertama kita bahas, Rasulullah cuma ketemu Nabi 7. Ada Nabi Adam, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Isa, ada Nabi Idris, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam? masih dalam laut. Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran Amin, tapi millata Ibrahim Hanifah, wahai Muhammad, ketika engkau menjalankan agama Adit tadi coronahu ani antak syiriah, lakukanlah agamamu secara seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jika kita diajarkan oleh Nabi Muhammad menjalankan agama seperti Nabi Ibrahim, tapi ketika Rasulullah bila mana dulu ketemu dengan Nabi Nuh lalu disuruh mengajarkan agama seperti Nabi Nuh, saya yakin jenengan-jenengan tidak akan di sini malam hari ini, karena Nabi Nuh paling tidak bisa melihat umatnya maksiat. Yang umatnya maksiat dongake ya Allah bunter bajar badan. Ketika Nabi Ibrahim tidak, akeh di ngapurone. Makanya alhamdulillah kita termasuk turunan-turunan 80 orang yang dimuatkan oleh Nabi Nuh ke dalam perahunya. Berarti wong-wong sing selamat imane. Perkara saiki ning sing munafik niku pun takdire Gusti Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diulang oleh Rasulullah, diulang oleh Allah, diajari oleh Allah, ditunjukkan bahwasanya linuriyahu min ayatina, Allah akan menunjukkan kepada Rasulullah tentang ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayatnya Allah. Ingat, Allah menciptakan ayat, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ketika Allah menurunkan ilmu yang pertama, ada allamal insana bil qalam, adalah ada allamal insana ma lam ya'lam. Ketika allamal insana bil qalam, Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad, kepada hamba-hambanya Nabi Muhammad, bahwasanya ilmu bisa dicari, ilmu bisa dipelajari melalui pendidikan.
allamal insana bil qalam. Tapi Allah meneruskan ayatnya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah menurunkan ilmu yang dimana hanya Allah yang tahu proses untuk memasukkan ilmunya. Al-hikmah namanya. Ada ilmu yang menciptakan kecerdasan, ada al-hikmah wal barokah yang menciptakan, membentuk kesadaran kepada manusia untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu lebih mendahulukan al-hikmah wal barokah. Kiai Syekh Soleh Darat, Syekh Soleh Darat itu ketika ngajar sepele, ngajarnya enggak kayak saiki angel-angel, penak Soleh Darat ngajar sholat duhur patang rakaat. Apa bu? Patang rakaat. Nggih Mbah Soleh. Al-Fatihah. Sholat asar patang rakaat. Apa bu? Patang rakaat. Al-Fatihah. Tapi Mbah Soleh Darat punya 3 murid, 3 santri yang ketika sudah lulus dari tempat Mbah Soleh menjadi pahlawan nasional. Yang pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga ketika seorang wanita selesai mengaji kitab Tafsirul Al-Fatihah lalu menciptakan, menyusun sebuah karangan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kenapa harus ada al-hikmah? Makanya Mbah Hasyim dan Mbah Ahmad Dahlan itu satu guru, podo-podo murid Mbah Soleh Darat. Makanya ketika dulu bedanya cuma di mana, kalau Mbah Hasyim subuhan pakai kunut, Mbah Ahmad Dahlan subuhan tidak pakai kunut. Kalau dulu geger kunut, nggak kunut, kunut, nggak kunut. Kalau sekarang sudah tidak lagi karena podo-podo ratau subuhan. Makanya ratau geger. Kecerdasan ada sekolahnya, tetapi tidak diiringi al-hikmah akan berat untuk melakukan ilmunya. Jenengan tinggali hari ini banyak orang, anak-anak kita cerdas, matematika nih songo, bahasa Indonesia nih songo, biologi nih songo, fisika nih songo, tapi subuhane yo jam songo. Al-hikmah yang kurang. Kecerdasan membentuk sebuah imajinasi. Ada kampus tentang sarjana pendidikan, tapi tidak ada kampus yang membentuk tentang kesabaran. Pernah dengar anaknya kuliah di Mas Fakultas Kesabaran? Pernah dengar? Ada fakultas hukum, tetapi tidak ada fakultas keadilan. Makanya jangan ojo salah, ketika seorang yang ahli hukum dan sarjana hukum dan berurusan dengan hukum, wa akhirul kalam be masuk hukuman. Jangan salah. Ada fakultas dakwah, tapi tidak ada fakultas keikhlasan. Tahu rutin di kampus ada fakultas apa? Keikhlasan, ya ada toh? Enengnya fakultas dakwah. Makanya jenengan yang jeluk kiai itu lulusan fakultas dakwah. Ketika kiai ini gremeng ora disangoni, jenengan ya aja kaget karena kiai lulusan fakultas dakwah, tidak fakultas keikhlasan. Kudu paham ngono kuwi. Fakultasnya. Makanya hari ini banyak orang cerdas tetapi tumpul di dalam hatinya. Ketika alamal insana bil qalam, alamal insana malam ya. Kiai dulu ketika ada Mbah Soleh Darat punya murid, muridnya di Tulungagung menggunakan atau mendirikan pondok pesantren,
sing isine iki mau khusus hafalan Quran. Ketat Pondok Peta. Ketika Mbak Fatah Peta mengatakan bocah sing mondok nang kene wajib hafal juz 30. Kalau belum juz 30 tidak diterima. Eneng santri kok Jawa Barat. Mbah, saya mau mondok, Mbah. Nanti di sini kamu sudah hafal juz 30? Belum, Mbah. Saya mau baru hafal surat Al-Haqqul Takasur. Kata Mbak Fatah, nggak boleh. Tapi mau mondok, Mbah. Kamu harus mondok di luar dulu, hafal juz 30 baru masuk ke sini. Nggak mau, Mbah. Ngotot bocah ini. Mbak Fatah sadar ini bocah tenanan. Yowes, kalau memang kamu ingin mondok di sini ngotot, syaratnya satu. Apa, Mbah? Manut, kata Mbak Fatah. Oke, jadi santri sing isi apal mulai kul huwallah sampai Al-Haqqul Takasur. Manut satu santri ini yang diperbolehkan. Datare ba'dal zuhur pas waktu sholat maghrib, Mbah Soleh datang, Mbah Fatah datang ke masjid, santri anyar datang ke masjid. Apa kata Mbah Fatah? Hai santri baru ngimami, jenengan bisa bayangin bocah anyar apalane setekan kul huwallah kon ngimami nang pondok apalan Quran. Gak mau, Mbah, saya berapal Al-Haqqul manut. Ya udah, Mbah, maju Fatihah lolos dia. Giliran baca surat-surat pendek, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abidu ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abatum wala antum abiduna ma'abud. Yang belakang banyak yang hafal Quran, pengurus-pengurus jengkel. Lakum dinukum blok. Jadi yang pengurus-pengurus buri bocah anyar saking do gini. Lakum dinukum waladhdallin. Saking do gini. Tapi apa yang terjadi ketika Mbah Soleh mengajarkan allamal insana man lam ya'lam? Seorang santri ini pulang ke Jawa Barat yang akhirnya membuat pondok hafalan Quran santrinya 4.000, setiap tahun tidak kurang dari 100 khataman Al-Quran 30 juz. Hebatnya ulama dulu menggunakan dua sistem ilmu, allamal insana bil qalam dan allamal insana malam ya lam. Mbak Isan Jampes yang mempunyai karangan Sirajut Thalibin, kitab monumental yang dipelajari, kitab wajibnya kamus Al-Azhar Mesir. Al-Azhar itu punya kampus, punya pelajaran wajib karangan orang Indonesia, namanya Sirajut Thalibin, rangkuman dari Ihya Ulumuddin. Mbak Isan Jampes mempunyai murid nek kon ngucap makhluk boten saged ihdinas siratal mustaqim. Jadi Mbak Isan mustaqim jadi Mbak Isan mustaqim. Loh gue tak totok lho gak iso mustaqim le. Ampun Mbah, kula ampun ditotok. Gara-gara faedah taat ditotok iso ngucapke makhrote. Kehebatan Kiai dulu. Kiai dulu kuwi nek ngajar wis ora jelas tur angel dirungokke. Wis ora jelas tur angel dirungokke. Seperti Kiai Rembang, nek maca kitab angel dirungokke tur ora jelas tur mripate wis mulai rada berkurang. Wal jaradu lan lawang. Mbah, jaradu niku walang, Mbah. Oh iya, iki walang sing gedine sak lawang. Iya, biyen ngono kuwi.
Ula ya diwaca alu. Mbah, ula sing gedene sak alu. Kiai biyen tapi menciptakan sebuah komunitas yang ketika mengeluarkan fatwa semua umat yang ada ketika beragama Islam gak wani melanggar. Jenengan berikan contoh, kalau berikan contoh orang dulu ketika ngendika ulama dulu, masyarakat ojo mangan kicot ora ilok, tidak pernah dikatakan haram, hanya ora ilok. Satu desa tidak ada yang berani dengan alasan tidak ilok. Saiki Pak kula ngomong desa, masyarakat ojo mangan kicot, dalile jelas haram, iki dalil kitabe, iki hadise, malah dodolan kabeh. Bedanya sama dengan mau itu, beda dalam melaksanakan. Kesadaran dari seorang insan untuk melakukan perintah Allah jenenge allamal insana malam ya linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj diisrakan oleh Allah, ketika di sana Rasulullah turdahu ru'usahum kullama rutikhat kama kanat wa yaftur alaihi min dzalika syai'. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ditunjukkan orang sing sirahe diantem watu ancur, diantem watu ancur, diantem watu ancur, balik meneh. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa dia? Man haula ya Jibril? Haula illadina tatasaqqalu ru'usahum anis sholati maktubah. Dia adalah orang-orang yang selalu merasa berat ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat abot ora Bu? Abot ora? Ora? Ngapusi wong jenengan rewang mantu lho ora sholat. Rewang ki lho sampai wani ninggalke sholat. Kerjane nunggu rawon Prancisan sampai tangannya kaya Eros sampai ninggalke sholat. Ojo dikasih sembrono Bu nggih. Rekreasi nang pantai iki lho jare salate kodok. Lho kodok kuwi gak ada alasan, tetep piye-piye kudu sholat. Karena apa? Sholat adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara siapapun, tanpa perantara Jibril alaihi langsung sholat. Yang paling abad ini sholat apa Bu? Sholat apa? Subuh gitu. Abad sholat subuh. Makanya kira as-salatu wassalamu alaik. Cara nang Arab iki adzan pindho. Adzan pindho di Arab dimasukkan di sini nggak cocok. Makanya digawe tarhim. As-salatu wassalamu alaik. Mulai siap-siap jenengan sholat subuh. Kata Rasulullah, kalau ditunjukkan pahalanya sholat subuh, orang-orang akan ngesot-ngesot arek milu jamaah sholat subuh. Jenengan tingali makhluk-makhluk Allah ketika waktu subuh, as-salatu wassalamu alaik, manuk-manuk podo tangi Bu. Ngeres jenengan. Manuk tenanan kok malah podo tangi. Jenengan tingali manuk wae tangi kok uwong kalah karo manuk. Oh ngeres kae. Iki manuk tenanan kok iki. Jenengan tingali. Dan ada jaminan. Sapa wonge jenengan siapapun kok gelem sholat subuh berjamaah istiqomah, jenengan dijamin anak-anak jenengan bakal dadi wong kabeh. Ora yang sing dadi curut.
tenang itu dari uang kabeh itu sudah barokah. Rezekine dijamin barokah, uripe dijamin barokah. Anggere sekrung assalatu wassalamu alaik bapak itu juga pak bar pengajian Isra Mi'raj ayo bareng-bareng nang surga. Bukae ngono Bu nggih. Aja pak salat subuh aja. Bapak kuwi gelem rusuh. Pak salat subuh jape bapak jelas. Imbu. Makane bukae ayo bareng-bareng mlebu surga. Jenengan tak buka bapake, Pak ayo salat subuh. Bapake jelas jawab apa Bu? Imbu. Orang paham Bu ya? Alhamdulillah orang paham. Yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinampakkan kullama zarhu, kullama hasadu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan wong kuwi nandur langsung buah, nandur langsung buah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, maha ulai wahai Jibril, apa to kaito Jibril? Apa itu Jibril? Kata Jibril mengatakan, haula'il ladina shaddaqatun fi sabilillahi yudha'aful hasanah bisab'i mi'ati di'fin. Orang yang selalu jihad fi sabilillah, sedekah fi sabilillah, dia selalu ditikel-tikelkan, dilipat-lipatkan menjadi 700 lipatan. Butuh waktu 1000 dadi berapa? 700.000. 10.000 dadi 7 juta. 2.000 dadi berapa? 1.400.000. 5.000 dadi 3 juta setengah. Makanya jenengan ngene iki bulan Rejab sedekah mau ngeki pira Bu? Ngeki pira? 1.000. Masalah jenengan kok ngeki 1.000 bener oleh 700.000 tapi karo malaikat sebelah dicungi golok. Lho tenan krono 1.000 gambare golok karo dingene karo malaikat. Makanya ibu-ibu yang ini kira-kira ini pengajian jangan memakai emas-emas yang berlebihan, masih ditinggal krono posisi sesuai karo sedekah. Yang kedua bener masih dewe iki Pak, iki mas niku tuku tapi jogo perasaane kanca kuwi luwe apik. Akeh wong mati dadah balik pengajian gara-gara ndelengke tanggane emase akeh. Lho tenan ngene iki ketemu kanca SMA balik iso dibuang kok kodonge. Ngopo lho Bu, balik kok buang kodong. Aku ketemu kancaku SMA Pak, tapi bojone teges. Ora kaya sampean. Masih. Ditakoni sampe ngene-ngene. Orang kaya sampean rabi 10 tahun seprono seprene gelange karet ora ono penake blas. Sing lanang langsung tenger ya Bu masih disimpen aja digawa pengajian sesuai karo sedekah. Tapi nggih repot Bu ya. Emas ditinggal nang omah dicolong maling ya toh? Iya ora? Dititipke bapake nggo tuku rokok repot dinggo pengajian marake tanggane bunuh diri. Sing paling penak tak tuduh Ibu nyimpen emas paling mudah dan aman, tidak menyakiti tetangga. Emas jenengan 10 gram buatlah rantai untuk KB. Jadi pengajian mingkem ini. Bang resik lanang takon masih tipe cukup nyengir 10 gram. Oke. Nanti apa? Jam berapa kan? Jam 10. Jam 10. Jadi kan ngantuk Bu.
Itu yang pertama. Sedekah diakai krono bulane bulan Rajab. Makanya Rasulullah mengatakan, nek sapa gelem sedekah, sapa gelem jihad fisabilillah, tidak akan terlupakan catatannya oleh malaikat. Pasti ngene iki lho, dicatet ngene iki. Ngene iki. Ngene iki aqua siji dadi 700 aqua, gitu. Makanya wong nek pengajian seperti ini, yang pertama niat golek ridhone Gusti Allah, yang kedua golek ben ilmune manfaat, yang ketiga muga-muga husnul khotimah, yang keempat oleh berkat alhamdulillah, orang oleh berkat indah. Tapi wong saiki ora pati yo ngenteni berkat Pak nggih. Biyen cilakane jenengan nek bapake berkatan balik dinteni gitu Pak. Nggih, makane sakite wong biyen karo saiki beda Pak. Nek wong biyen sakit durung ning dokter, belum ada dokter dulu. Ketika ada orang sakit langsung masuk ke tempat Pak Mantri. Masuk tengkurap, buka jus. Ya. Diberi obat, kata Pak Mantri bagaimana? Ini obat diminum 3 kali sehari. Banyakin makan Pak ya. Kalau zaman dulu gitu. Kalau sekarang ada dokter sakit masuk ke tempat ruangan dokter, disuruh tengkurap, disuntik. Pesan dokter apa? Sambil diberi obat, Pak jangan banyak-banyak makan. Kalau orang dulu sakit kekurangan makan, kalau orang sekarang sakit kebanyakan makan. Bedanya ngono kuwi. Yang pertama sedekah, yang kedua sholatnya dijaga. Sholat itu harus diilmuni, harus tahu syarat rukunya. Makanya saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, ketika jenengan bepergian entah Jarawali Songo, entah rekreasi, entah ke tempat saudaranya, harap membawa pakaian ganti. Jangan membawa tas tapi tidak ada pakaian ganti. Yang ada di dalam tas bukan uang tapi koco pecahan. Harap diisi baju ganti Bu ya. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu nanti hadat kecil atau hadas kecil, buang air kecil, itu mengkhawatirkan terkena najis. Sholat penting, piranti sholat pun penting. Ibu-ibu makanya kalau pas waktu jalan-jalan bawa ganti pakaian. Karena ibu-ibu ketika nanti buang air kecil, yang pertama syaratnya harus masuk kamar kecil. Masuknya ya, paham betul Bu? Nah, ketika mau buang air kecil, yang pertama syaratnya harus masuk kamar kecil. Jangan di tengah jalan maksudnya. Yang kedua, tata caranya secara fikih, jenengan harus duduk. Kaki yang sebelah kiri dilunggui atau untuk tumpangan. Tumpangan, duduk, celananya dicopot. Jangan kayak orang dulu, celana dicopot langsung duduk, tapi tidak dicopot lepas, hanya copot toh. Ketika jenengan ngadeg, netes boten, najis boten. Kalau najis enaknya sah nggak sah loh. Makanya dicopot total. Ditaruh mana Pak? Dari ke gedung. Ya dari kecantolan toh. Dari kecantolan. Pintunya dislot. Oke, paham ya? Paham boten? Paham ya? Nah, ketika orang itu menjaga najis, sholatnya sah insya Allah. Yang namanya as-sholatu mi'raj, sholat itu adalah wusulnya hambanya Allah kepada Allah akan tercapai. Nah, bagi ibu-ibu ini arah sare-sare dengan saya mau nerangkan tentang masalah sholat, tentang as-sholatu tanha anil fasya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Akhir-akhir ini nyuwun sewu, ketika ada inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar,
ada hadis Nabi yang mengatakan, ketika engkau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyad, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa in lam yastati, dan ketika engkau tidak mampu, bilisan, dengan lisan. Fa in lam yastati, jika engkau tidak mampu, fa bi qalbi, dengan hatinya. Wa dzalika at'abul iman, dan orang-orang yang terakhir adalah golongan paling lemah-lemahnya iman. Dan saya terangkan, akhir-akhir ini mulai rawan. Saya tuh paling rawan. Akhir-akhir ini banyak penjelasan-penjelasan yang mengkhawatirkan. Ada ayat Al-Quran yang tidak boleh dipertanyakan. Contoh, sholat 4 rakaat ketika zuhur. Ini kita nggak perlu bertanya kenapa Allah mewajibkan 4. Kenapa kita harus sholat? Ini sudah perintah Allah. Jangan direkayasa dengan masalah. Kamu kalau sholat nanti bakal sehat karena sholat adalah senam. Ini bahaya. Logika manusia berjalan. Ketika orang sholat lalu tidak sehat, maka orang akan berhenti sholat. Ini bahaya. Banyak akhir-akhir ini sholat adalah senam biar sehat. Akhirnya orang berbondong-bondong sholat biar badannya sehat. Tapi ketika dia sholat tidak sehat, saya yakin 50% dia tidak akan melakukan sholat. Perintah Allah yang tidak boleh dipertanyakan. Sholat kenapa harus 4? Ya 4. Tapi ketika orang ini nanti sholat sehat, bahaya lagi. Wah, aku sholat 4 rakaat sehat, tak tambahi rakaat, rusak lagi syariatnya. Ini bahaya. Ini perlu diluruskan. Makanya saya paling tidak setuju ketika sholat bikin sehat. Ini perintah Allah, entah sehat entah enggak tetap wajib sholat, karena Allah akan memberikan pahalanya tidak mesti balasan di dunia tapi bisa di akhirat. Ketika orang sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sementara umat Islam dituntut oleh Rasulullah, ketika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Tidak mampu lagi, rubahlah dengan hatimu. Dan ketika engkau golongan yang ketiga adalah golongan paling lemah-lemahnya iman. Ada yang perlu dikaji dan ditafsirkan. Ketika hadis Rasulullah bilyat, jenengan jangan menyangka bahwa bilyat ini adalah yat dengan tangan. Paham ya? Yat dengan tangan. Ini bahaya untuk tauhid jenengan. Ketika jenengan mengatakan bilyat, jenengan memaknai dengan tangan, memahami bahwa merubah kemungkaran dengan tangan, tauhid jenengan rawan untuk tergelincir. Karena apa? Ada ayat Allah Al-Quran yang mengatakan yadullah fawqa aydihim. Kalau jenengan memaknai dengan material, berarti yadullah jenengan maknai dengan material juga, atau secara jasadiah yang bisa dilihat oleh padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa disamakan dengan sesuatu apa. Ketika ada orang Islam yang berarti menyamakan Allah, maka dia dipertanyakan keimanannya, atau bisa dikatakan musyrik atau syirik. Ini dosa yang tidak akan diampuni. Lalu bagaimana? Kita kan sering dihadapkan Indonesia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Indonesia ini adalah Pancasila. Kalau kita melaksanakan kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita. Kita merubah kemungkaran dengan tangan kita, menghentikan dengan tangan kita. Bukan yadullah fawqa aydihim secara material, bukan bilyat itu dengan tangan, tetapi dengan kekuasaan. Karena yang berkuasa untuk negara ini adalah hukum, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan Pak Kapolsek,
bukan Pak Dan Ramil, bukan Pak Gubernur. Yang paling berkuasa di negeri ini adalah hukum. Hukum produk dari mana? Produk dari Pancasila. Hukum mengamanatkan kepada siapa? Kepada lembaga resminya pemerintah dan aparatur negara untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jika sesuai dengan amanat undang-undang, jenengan menjadi penguasa, jenengan bisa dengan kekuasaan jenengan. Jangan salah, ini yang paling bahaya. Makanya pesantren NU tidak setuju kemungkaran yang langsung digarap. Kenapa? Karena yadullah fawqa aydihim ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, tentara, monggo yang diamanatkan oleh negara. Siapa? Kalau negara mengamanatkan kepada tentara, monggo. Jadi kalau jenengan di situ ada wong tukang mabuk, ada wong tukang PSK, ada wong tukang mendem judi, ketika jenengan ngantemi, jenengan memukul, memasa orang itu, lalu jenengan dimarah oleh Pak Kapolres, itu bukan Pak Kapolres, bukan Pak Polisi melarang jenengan untuk menghentikan kemungkaran, tetapi mengajak bahwasanya ada prosedur mainnya. Paham ya? Kadang eneng apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lalu bagaimana sementara ini perintah untuk umat Islam? Lalu bagaimana orang yang tidak menjadi penguasa, tidak menjadi Pak Kapolsek, tidak menjadi Pak Dan Ramil, tidak menjadi Pak Intel? Lalu bagaimana dia? Masih ada kedua, babi lisan. Babi seorang kiai ngaji itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu al-wa'du wal irsyad. Jangan salah. Makanya sering terjadi ceramah yang jero pasar. Wahai saudara-saudara, ini kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus tahu bahwasanya timbangan itu nggak boleh dikurangi, ukuran nggak boleh dikurangi, takaran nggak boleh dikurangi. Ingat wahai ayat Allah, wailul lil mutaffifin. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, al-wa'du wal irsyad. Lalu bagaimana ketika wabil lisan? Negara punya lembaga, negara punya hukum yang produk dari Pancasila, sebuah lembaga yang diperuntukkan untuk orang berbicara masalah kebijakan pemerintah. Apa itu? Sebagai DPR MPR. Ada tempat bicaranya, adalah DPR MPR. Kalau di provinsi DPR tingkat 1, di kabupaten DPR tingkat 2. Lalu kalau orang tidak bisa menjadi DPR, dia lalu bagaimana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Masih ada fabiqal wa dzalika aqaful iman. Yang dimaksud dengan hatinya apa? Diam saja? Tidak. Karena dalam hadisnya fal yughayyirhu, kalau katanya fal yughayyirhu itu fi'ilnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi berarti pekerjaan yang harus punya konotasi. Kalau hati diam berarti tidak punya konotasi. Konotasinya berarti ketika hati harus bekerja, yaitu mendukung program pemerintah untuk melaksanakan hukum yang ada. Berarti semua bisa. Berarti Pancasila dan Islam produknya sama. Pancasila dan Islam bisa dilaksanakan bersama-sama, tidak pernah tabrakan. Nah itu kadang ditabrakkan Pancasila dengan Islam. Jenengan ojo ngumun, wong sing seneng nabrak-nabrak kayak ngono, jangankan Pancasila dengan Islam, rebutan batas lemah lo digawe geger wong ngono kuwi. Jangan kumpul. Lalu bagaimana dengan urutan selanjutnya?
ada bangsane Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Bupati, Pak Presiden, ada Pak DPR, Pak MPR. Kalau hari ini dikatakan negara kita bukan negara Islam, benar, tapi negara kita milik umat Islam. Hasil muktamar tahun 34 Indonesia, muktamar di Banjarmasin, NU mengatakan bagaimana hukumnya melawan Belanda. Yang diperkarai pertama, negara kita ini negara milik siapa? Negara milik umat Islam. Setelah itu Hizbullah dibentuk oleh para kiai-kiai. Ini negara milik umat Islam yang tidak harus berperaturan tapi lewat Pancasila. Kenapa harus menggunakan Pancasila? Tahun 44, tahun 42 Jepang dengan ganasnya, akhirnya perlawanan Indonesia melalui diplomasi politik. Tahun 44 dengan Laksamana Maida yang dipimpin oleh dari golongan kiai ada Mbah Hasim. Kata Laksamana Maida, kamu ingin merdeka gak apa-apa, tapi kamu harus punya dasar negara dulu. Yang Islam menawarkan secara Islam ditolak oleh nasionalis. Nasionalis menawarkan dari PKI ditolak. Semua saling tolak-tolakan. Akhirnya Mbah Wahid Hasim sowan kepada Mbah Hasim Asy'ari. Mbah, ini bagaimana kalau tolak-tolakan Indonesia tidak akan disetujui merdeka oleh Jepang? Apa kata Mbah Hasim? Mbah Hasim menggunakan qaidatul fiqhiyah darul mafasid muqaddamun li jalbil masalih. Demi untuk kemaslahatan kita bersatu untuk menjaga kemadharatan. Dasarnya Islam semua. Dan ketika amar ma'ruf nahi munkar bagaimana, Mbah? Ingat kata amar dalam kitab Waraqat itu ada tolabul amri. Kalau kata munkar nahi munkar ada tolabun nahyi, ada perintah melaksanakan, ada perintah untuk mencegah. Keduanya harus seimbang. Ketika keduanya sentral, lalu bagaimana letak kiai-kiai? Kiai tidak mungkin jadi pejabat. Kados kula niki mboten mungkin dadi pejabat. Soalnya saya ini paling tidak bisa celonoan. Saya kalau celonoan gampang ngelotrok, tenan. Makanya nggak tahu celonoan. Ya sementara kalau jadi pejabat wajib iso celonoan, gimana? Ijazah jadi kepala sekolah penak sampai ini kan ngopo. Jadi aku wong sing gak duwe ijazah. Sekolah mulai SD sampai SMA hilang. Belas. Gak ketemu. Lalu letaknya di mana? Apakah dia termasuk at'aful iman? Duh, kiai-kiai yang bukan pejabat jenengan pakai at'aful iman. Wow, jenengan yo kuala tenan gitu. Jenengan gak bisa bayar nih. Orang pejabat, orang DPR gitu. Apakah dia at'aful iman? Enek sing wani mengklaim baju di at'aful iman, yo kuala tenan jenengan. Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, laisa afdalu syai'an minal ilmi. Tidak ada yang lebih baik daripada ilmu. Al-amru al-hukama'u ala ra'iyah. Pemerintah menjaga atau membimbing rakyat. Wal ulama al-hukama'u alal mulku. Ulama adalah menjaga kepada pemerintah. Letaknya ulama berarti di luar tiga konteks ini, tetapi dia sebagai tafa'ul fiddin, karena Rasulullah mengatakan jika Allah menghendaki hambanya baik maka akan diletakkan menjadi tafa'ul fiddin. Paham ya? Ketika itu kita Nahdlatul Ulama diajarkan untuk i'tiqad wusul, karena roh kita adalah muwassalah ila Rabb. Roh itu diciptakan untuk sambung kepada Tuhan yang Maha Esa. As-sholatul mi'raj, sholat itu adalah yang mi'raj kita adalah rohnya, sambung dengan Allah. Makanya akeh wong dungane kuwi gak patiya tenanan, tapi mandine tenanan. Diceritakan
oleh Kiai Munir bahwasanya Kiai Munir adalah seorang kiai Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, mempunyai murid sing rada goblok. Murid Kiai Munir iki murid iki mau senengane adu ayam jago Bangkok. Senengane Kediri pinggiran Malang. Karena muasalah ilarab, Kiai Munir gak masalah punya santri seperti itu. Membimbing hikmah wal barokah yang dicari. Kata Kiai Munir, lama-lama engkau mari isin diri. Suatu saat ayam jagone santri Kiai Munir ini sakit. Namanya Kiai Munir, mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Santri yang jago bapak isi digoni Kiai Munir, Mbak Yai dalam jago saya sakit Mbak Yai. Santrinya Madura. Oh, jajan gorengnya com, bawa ke sini ya. Iya Mbak Yai, ini tolong doakan Mbak Yai, ini mau buat tarung Mbak Yai. Ya udah bawa sini, doake karo Kiai Munir. Berhubung santrine Madura, ndungone karo basa Jawa. Kata Kiai Munir, TPT nek matek ndang mateo, nek waras ndang waraso. Bawa ke kamar. Siap Bayi? Bawa ke kamar. Sampai di kamar, ayamnya sehat. Saking senengnya santri Madura jarak 3 hari, suwan ke tempat Bayi Munir. Kata santri, assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam Cong, melebu. Mbak Yai melebu aja ke kamar, Cong masuk aja. Saya masih di kamar. Santri datang ke kamar. Kata santri dari Madura, loh Mbak Yai kenapa? Mbak Yai ini saya bawa kopi sama gula Mbak Yai. Ayam saya sembuh Mbak Yai, ini saya mau terima kasih. Kata Mbak Yai, iya Cong, ayammu sembuh, giliran saya yang sakit. Saya minta doakan ya Cong. Saking muasalah birok, yakin dengan kiainya, dia melihat ketika Mbak Yainya menyembuhkan ayamnya dengan cara memegang kepala ayam. Dia praktekkan. Dia duduk di sebelah Mbak Yai, memegang kepala Mbak Yai, lalu kepala Mbak Yai dipegang lalu diucapkan TPT, nek matek dan mateo, nek waras dan waraso. Mbak Yai guyut sekakaan waras. Saking yakine wusul ila Rabb, menciptakan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Nggih, cekap semanten saking kula pun 36 nginjil ngeten iki alhamdulillah nggih. Iki sing sunah mawon jenengan rame-rame ngeten dahno nginjil salat subuh Mbak Yai sing wajib. Rame ngeten iki nggih. Nggih, kabare mriki nek salat subuh niku kok amale rencananya angsal 13 juta nggih. Rencanane. Oh nggih, rencanane resikan. Nggih. Bunga jenengan Gus. Nggih, tengah dungane. Bakau nggih. Kula Mbah. Bakau nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى هذا الجميع ولمن فئة القرية وإلى جميع العلماء فئة القرية وإلى جميع العلماء فئة القرية وإلى جميع من أسكن بها فئة القرية ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على كل درجات وتبلغنا وصول الغايات من جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة جميع العلماء في هذه القرية وببركة جميع ولمن أسكن في هذه القرية
ببركة جميع والعلماء بهذا القرية ولاية ببركة جميع طلاب المعهد بهذا القرية اللهم أنزل إلينا رحمة والمغفرة وهداية والاستقامة ومنفعة وبركة ومنفعة وبركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nuwun ngapunten kula dereng saged ndereke teng anu panitia nggih keranten ngenjing kula kedah teng Batu Raja Kota nika mangane wasel saking mriki langsung mriko ndereke bayi sepuh kula ngapunten sanget nggih mboten pripun matur sembah nuwun sanget kata lepati kula nyuwun pangapunten ing ageng bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu tadi Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Muhammad Zanzani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, diberitahukan bahwa pendapatan infak pada malam hari ini yaitu sejumlah Rp1.420.000. Alhamdulillah. Rangkaian acara demi rangkaian acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Diucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Kak, kita selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya Rabbi qad ghafara kulla ta'ala fi yasin wa fi qawmin wa fi وجنة بأسيد البشر ندعو ربي من العذاب لو كان بيننا الحبيب لبنى القاسي والقريب من طيبة قبل البعيد طالبا قرب الحبيب بقربه النفوق طيب وتسأل الله ما يجيب أن يرضى لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب أبد يا حبيبي حبيبي. Mohon maaf buat bapak-bapak jangan pulang dahulu karena makanan sudah dipersiapkan.
dahulu karena hidangan sudah siap. Nabi